Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memberikan tutorial terkait bagaimana cara menggunakan virtual lab pada sistem ekspresi. Nah, di sini sebelum kita memulai tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan dulu ya LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik Sistem Ekspresi pada Manusia. Nah, yang pertama ini ada bagaimana cara penggunaan LKPD ini ya. Untuk LKPD ini yang pertama itu kalian harus mengisi identitas di lembar LKPD. Di lembar awal tadi dari nama, di sini bisa dilihat nama, kelas, dan kelompoknya ya, adik-adik semuanya. Lalu yang kedua, membaca dan memahami petunjuk penggunaan LKPD. Yang ini ya, ini yang saya jelaskan ini yaitu adalah petunjuk penggunaan dari LKPD. Dan yang ketiga, baca dan pelajari konsep sistem ekspresi pada materi sistem ekspresi pada manusia. Jika terdapat informasi yang disampaikan oleh guru kurang jelas, kalian bisa tanyakan guru yang bersangkutan. Nah, lalu yang keempat, itu lakukan pengamatan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Yang kelima, jawab pertanyaan yang telah tersedia pada bagian evaluasi. Lalu yang keenam, menuliskan kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. Dan yang ketujuh, membuat laporan praktikum dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Di sini ada capaian pembelajarannya ya, teman. Capaian pembelajaran kita pada fase F ini, peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan struktur sel serta bioproses yang terjadi seperti transmembran, pembelahan sel, menganalisis berkaitan dengan struktur organ yang ini ya, yang kita bahas ini yaitu sistem organnya ya, dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ. Nah, lalu ada indikator pembelajaran ini yaitu siswa menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekspresi, kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekspresi manusia. Yang kedua yaitu menyajikan hasil dari analisis, yaitu hasil dari virtual lab yang akan adik-adik lihat ya. Nah, lalu tujuannya ada dua di LKPD ini. Yang pertama itu peserta didik mampu memahami macam organ-organ sistem ekspresi beserta fungsinya. Nah, lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hasil dari uji coba kandungan pada urin. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada ringkasan materi ya teman-teman. Di sini yang pertama itu apa sih pengertian dari sistem ekspresi? Nah, sistem ekspresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah tak diperlukan lagi oleh tubuh dan akan berbahaya jika tersimpan di dalam tubuh. Selain melakukan pengeluaran zat sisa metabolisme, sistem ekspresi juga melakukan proses osmoregulasi. Apa itu osmoregulasi? Nah, osmoregulasi ini adalah pengaturan keseimbangan air di dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya pengeluaran urin dari dalam tubuh.
Nah, di sini kan kita akan menjelaskan salah satu organnya. Organ dari sistem ekspresi ini yaitu ginjal. Soalnya kita akan membahas dari urin ini ya, proses terjadinya urin dan sebagainya. Oke. Nah, ginjal itu apa? Ginjal adalah organ vital dalam sistem ekspresi manusia dan hewan. Fungsi utamanya yaitu untuk menyaring darah dan menghilangkan zat-zat sisa yang tidak diinginkan dan menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari ginjal. Yang pertama itu ada filtrasi darah, lalu pengaturan keseimbangan, yang ketiga ada pengaturan keseimbangan elektrolit, keempat ada pengaturan tekanan darah, dan yang kelima itu ada pengaturan pH darah. Nah, kerusakan pada ginjal itu bisa saja disebabkan oleh masalah kesehatan serius. Contohnya tuh kayak gagal ginjal, hipertensi, atau gangguan keseimbangan elektrolit. Oleh karena itu, menjaga kesehatan ginjal sangatlah penting untuk kesejahteraan kita, ya. Nah, di sini ini ada mekanisme uji kandungan urin. Nah, pengujian kandungan glukosa dalam urin dapat membantu dalam diagnosis dan pemantauan diabetes, karena glukosa itu gula ya. Kalau diabetes itu disebabkan oleh gula, karena kadar gula di dalam darah itu tinggi, di orang itu terkena diabetes. Itu baik di usia muda ataupun lanjut usia ya. Bukan hanya orang-orang tua saja yang terkena diabetes ini, melainkan kita anak-anak muda juga bisa terkena diabetes. Makanya hati-hati ya. Nah, tes reaksi atau tes kimia digunakan untuk mendeteksi keberadaan glukosa dalam urin. Nah, lanjut ya, kita akan lanjut ke bagian virtual lab-nya. Bagaimana kita tutorial untuk menggunakan virtual lab ini. Di part ini kita akan menjelaskan di sistem ekspresi pada organ ginjal saja, dan kita akan melakukan uji coba kandungan, tapi uji coba kandungan glukosa saja, karena nanti di aplikasi juga disebutkan uji coba kandungan proteinnya, melainkan kita nanti fokus saja ke uji coba kandungan glukosanya. Oke, mulai ya. Untuk awalan itu kita masuk dulu ya, yang pakai Android, yang pakai HP, kita masuk ke Play Store. Nah, di aplikasi Play Store ini kita ketik Virtual Lab Sistem Ekspresi yang ini. Nah, gambarnya itu ginjal seperti ini. Ini teman-teman bisa di-download ya. Oke. Jika sudah, langsung kita klik mainkan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, teman-teman. Nah, setelah selesai, kalian bisa klik tombol mulai. Nah, oke, teman-teman, sebelum masuk lagi ke sebelum masuk ke ginjal, organ ginjal ini, kita coba buka dulu pengantarnya ya. Nah, pengantar ini kalian bisa cari tahu ya. Yang tadi kan sudah dijelaskan sendiri ya di LKPD, itu pengertian dari sistem ekspresi. Nah, semua regulasi juga kan sudah dikemukakan. Mohon maaf, sudah ada di LKPD. Nah, di sini juga ada satu lagi, kita pengertian dari, nah, ada juga yang mirip-mirip ya. Selain ekspresi, ada sekresi, ada
defekasi. Apa sih perbedaan dari ketiganya? Teman-teman, adik-adik semua bisa melihat di sini ya. Nah, perbedaan dengan sistem ekresi karena sekresi merupakan proses pengeluaran substansi kimiawi, enzim, dan hormon oleh sel atau kelenjar yang memiliki fungsi tertentu. Ringat gitu tuh ya. Nah, sedangkan defeksi adalah proses pembuangan sisa pencernaan makanan yang berbentuk padat atau setengah padat, feses ya. Iya. Oke, kita balik lagi ya teman-teman. Nah, kita langsung saja mulai di sini. Nah, di sini ini teman-teman bisa melihat ya, ada ekskresi melalui ginjal, bagian-bagian ginjal, proses pembentukan urin, gangguan pada ginjal, dan juga ada praktek uji coba kandungan. Nah, nanti teman-teman itu tinggal langsung saja, tinggal klik nanti. Jadi nanti ada contoh ya, kita masuk ke bagian ginjal. Nah, di sini ada bagian-bagian dari ginjal, karena di aplikasi ini juga kan secara otomatis sudah membimbing kita ya. Bisa dilihat di ini, klik salah satu tombol untuk menampilkan keterangan. Jadi teman-teman tinggal klik aja, contoh kita klik nanti situ keluar keterangannya. Nah, pembuluh darah vertikal. Nah, pembuluh darah vertikal ini fungsinya juga bisa dilihat ya, sebagai penampung darah yang berada pada level korteks bagian luar ginjal. Nah, ini juga bisa teman-teman lihat untuk struktur dari nefron yang tadi kan sudah nah ini lebih masuk lagi, tinggal teman-teman klik lagi untuk tahu lebih dalam. Nah, fungsinya dari apa sih ini tuh, fungsi ini apa, fungsi bagian ini, bagian-bagian ini. Oke, paham ya sampai sini? Oke, tapi ada sedikit iklannya, mohon maaf. Oke, lanjut, kita langsung saja ke praktek uji coba kandungan urinnya ya. Nanti selebihnya teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di aplikasi ini. Seperti tadi, tinggal teman-teman klik saja, nanti keterangan dari pengertian, fungsi, itu semua akan muncul di sini ya. Oke, kita langsung ke praktek uji coba kandungan urin. Di sini kita uji cobanya kandungan glukosa saja, karena yang protein nanti ya, karena nanti akan terlalu panjang, jadi kita bahas di uji coba di video kali ini cuman kandungan glukosa saja. Nah, di sini kita langsung saja mulai dari kita kumpulkan dulu alat dan bahan, karena setanya sudah tertulis, tinggal kita ambil saja. Yang pertama itu gelas ukur, ada gelas ukur ya, yang ini, yang mohon maaf, yang ini gelas ukur, yang ini, yang dua ini itu tabung reaksi, terus ada bunsen. Kalau ada tabung rak sudah ya, ada korek apinya. Lalu untuk ini urinnya, ada urin A dan urin B. Jangan lupa pula pipet tesnya ya. Nah, untuk uji coba kandungan glukosa ini kita menggunakan larutan Benedict untuk uji coba kandungan glukosanya ya. Nah, setelah semua alat dan bahan sudah kita kumpulkan, itu akan secara otomatis akan ada tombol lanjut. Nah, kita tinggal klik saja lanjut. Nah, di sini untuk prosedur kerjanya teman-teman tinggal mengikuti saja ya. Tinggal disesuaikan saja ya teman-teman. Untuk urin A masuk ke tabung A dan terus B masuk ke D. Nah, untuk keterangan dari ini bisa terlihat ya teman-teman.
Nah, untuk apa prosedurnya ini dari urin A, urin B itu sama saja teman-teman untuk prosedur kerjanya. Hanya saja ini prosedurnya harus tuntas satu baru kesananya bisa dikerjain, jadi nggak bisa asal ini dulu itu nggak, harus urut stepnya. Oke, nah ini sudah hasilnya sudah keluar, bisa diklik glukosa. Nah ini untuk hasil uji coba glukosa. Nah ini bisa teman-teman lihat dari reaksinya itu negatif, ada juga keterangan dari kandungan glukosanya. Yang biru itu negatif, berarti normal. Terus ada hijau kekuningan keruh, itu positif, dia itu positif diabetes, hanya saja persenannya itu lebih kecil, yaitu 0,5 sampai 1%. Jika kuning keruh itu 1 sampai 1,5%. Kalau coklat hingga itu kandungannya 2% sampai 3,5%. Sedangkan kalau merah bata itu lebih dari 3,5%. Oke, sampai di sini saja ya untuk kalau ini untuk protein kita akan bahas di video berikutnya. Kita kembali ke LKPD dulu ya. Nah, karena tadi teman-teman sudah melakukan setelah kita melakukan uji coba tadi. Nah, di sini yaitu data pengamatannya, data hasil dari praktikum yang telah teman-teman lakukan. Ini diperbesar biar lebih terlihat. Nah, karena tadi ada 2 urin, jadi ini tinggal tulis ulang yang tadi dari hasil tadi teman-teman. Kalau hasil yang tadi, lalu di bawah ini ada analisis. Tadi kan ada urin A, urin B. Teman-teman tulis warna dari urin yang tadi, urin A warnanya apa, hasilnya reaksinya tadi itu apa, plus, minus, atau gimana, dan keterangannya itu 1% sampai 2%, dan dikasih positif terkena diabetes, gitu ya. Oke, lalu jangan lupa untuk evaluasinya dikerjakan juga. Ini nomor 1 sampai 5 harap dikerjakan teman-teman semuanya, dan jangan lupa kesimpulannya. Oke, terima kasih. Sekian ya video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.